Gue baru sadar, biasanya scene-scene di anime yang bikin nangis itu adalah tentang kehilangan orang yang dicintai, kesialan yang dirasain sama main karakter, ataupun beberapa karakter penting yang mengalami kematian. Tapi pernah gak sih kalian nangis karena sebuah scene yang notabene itu sangat sederhana, yang harusnya mungkin orang-orang ketika melihat scene ini adalah scene yang biasa aja. 聞いて回ったんだけど、ここならどんなに壊れた杖でも修理できるんだよね。このバラバラの物体は何だ。まさか杖なのか。こんなゴミをよこされても困る。ゴミじゃないよ、多分。 Gue cukup sensitif sama scene barusan. Jadi sebagai konteks, ini tuh setelah pertarungan, tongkat sihir Feren rusak. Buat kebanyakan orang ya, kalau alat sihir rusak atau tongkat sihir rusak itu ya tinggal diganti. Tapi anehnya, Feren nolak mau diganti. Jadi si Frieren ini 魔法使い ya っていう cukup の。 santai. Dia nyaranin bahwa ya ganti aja dengan yang baru, karena buat dia tongkat ya cuma alat. Kalau rusak tinggal diganti kan, tinggal pakai yang lain, simple. Tapi buat Feren enggak sesederhana itu. 当然です、フリーレン様。あの杖だろ。粉々だからもう直せないって言っていたぜ。それでもあれはハイター様からもらった杖です。小さな頃からずっと一緒だったんです。フリーレンだぜ。悪気があったわけじゃ。少なくとも私には捨てるだなんて発想はありませんでした。 Feren ngelihat tongkatnya lebih dari sekedar alat sihir. Banyak kenangan, banyak cerita, ada nilai sentimental yang nggak bisa digantikan. Entah karena sudah lama digunakan ataupun punya makna. Di sini pun ini merupakan barang satu-satunya peninggalan dari Master Heater. Jadi bagi Feren, tongkat ini itu memiliki nilai yang cukup dalam. Feren, 修行は中止だ。ハイターが倒れた。そばにいてやってくれ。まだ一番いいは打ち抜けておりません。それはいずれ必ずできることだ。今はいずれではダメなのです。いずれではハイター様が死んでしまう。私はあの方に命を救われました。ハイター様はずっと私を置いて死ぬことを危惧しておりました。あの方は正しいことをしたのです。救ったことを後悔してほしくない。魔法使いでも何でもいい。一人で生きていく術を身につけることが私の恩返しなのです。救ってよかったと、もう大丈夫だと、そう思ってほしいのです。 Awalnya Frieren nggak ngerti kenapa Feren tetap bersikeras untuk mempertahankan tongkat tersebut. Tapi akhirnya Frieren memilih untuk memperbaiki tongkatnya Feren. Bukan karena dia sepenuhnya memahami perasaan Feren ya, tapi karena di sini itu dia mulai belajar menghargai apa yang mungkin penting bagi orang lain.フリーレン、何？ゴミだなんて言って悪かった。手入れの行き届いたいい杖だ。さぞかし大事にされていたんだろう。 Nah dari sini yang gua pelajarin, ya kadang kita nggak perlu buat selalu ngerti kenapa sesuatu itu berharga buat orang lain. Tapi cukup dengan menghargai perasaan mereka, itu udah lebih dari cukup. Dan dari sini gue juga jadi paham bahwa cerita yang baik itu juga nggak perlu untuk selalu ditampilkan dalam adegan yang spektakuler. Kadang hal-hal sederhana seperti ini, gue jadi banyak belajar juga. Ya itu menurut gue gitu sih. Gimana menurut kalian?